Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Saya yang bernama Edi Effendi dari SDN Al-Ahlar, Desa Margeluyu, Kecamatan Tanggling, Kabupaten Cianjur. Di sebelah kanan, nama saya Andis Maulana dari SDN Negeri Padamakmur, Kecamatan Tanggling. Sebelah kiri, nama saya Wawan, SDN Marga Laksana, Kecamatan Tanggul. kami semua akan melaksanakan coaching dan observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andis, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh ya Pak, rencana setelah ini saya melakukan coaching terhadap rekan-rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh ya baik Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, dengan senang hati, karena itu membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Oh siap Pak, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Pak. Ya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh iya siap Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengembangkannya ya Pak. Ya Pak, agar kemampuan kompetensi saya itu meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk menguatkan pada kedua kompetensi tersebut. Oh iya Pak. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari mana masalah yang dihadapinya dengan mengambil potensi sendiri Pak. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Pak ya, semoga berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Apa kabarnya? alhamdulillah baik Pak. Oh ya, kemarin Pak Edi bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Ya Pak, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan baik mengenai permasalahan yang saya hadapi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mulai diskusi ini. Baik Pak, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi. Apa bisa saya bantu mengatasi permasalahan dari Bapak? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya meminta Bapak segera rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik Pak. Oke, semoga saja ya Pak saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang ceritakan ke saya, kira-kira apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang dihadapi? Saya ingin siswa tersebut lebih disiplin, datang tepat waktu, dan mengikuti aturan kelas tanpa banyak peringatan. Apa yang menurut Bapak menjadi tantangan dalam menghadapi masalah kedisiplinan ini? Saya merasa kurang bisa memahami penyebab keterlambatannya. Mungkin ada masalah di rumah atau dia merasa tidak
termotivasi di sekolah. Baik, bagaimana mencoba untuk melangsung tentang siswa tersebut untuk mencapai tahu apa yang menjadi masalahnya, bisa mendekatinya dengan cara lebih personal? Saya setuju. Saya akan mencoba bicara dengan yang di luar jam pelajaran. Mungkin waktu istirahat saya ingin tahu dari sudut pandangnya kenapa dia sering terlambat. Kapan akan melakukan percakapan ini dan bagaimana Bapak akan memantau perkembangan disiplinnya? Saya akan melakukannya besok, Pak. Setelah itu saya akan memberikan perhatian ekstra kepadanya dan memastikan dia mendapatkan dukungan jika memang ada masalah yang perlu diselesaikan. Baik, terima kasih. Bagaimana hasil percakapan tersebut? Ternyata ada masalah di rumah yang membuatnya terlambat dan dia juga merasa bosan di kelas. Kami sepakat untuk membuat jadwal belajar yang lebih baik dan saya mencoba menambahkan beberapa aktivitas yang lebih menyenangkan. Itu langkah yang terbaik. Terus pantauan perkembangan kedisiplinannya dan jangan ragu untuk melakukan penyelesaian strategi jika diperlukan. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak atas waktunya. Selamat pagi Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Pak, lega. Saya senang membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Iya, terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan IRTA, Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Saya sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta dan melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah baik. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh ya Pak, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapi Pak. Oh baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai, coaching kita akan diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengenai proses coaching ini. Siapa? Bagaimana Pak? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apabila Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Oh ya, seperti itu ya Pak. Ya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini.
Apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh ya Pak, siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Pak, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Ya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut Pak. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang baik ingin seperti apa Pak? Saya bisa memfasilitasi coach ya Pak, saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Pak. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching dan Bapak lebih semangat lagi dan mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Pak atas ini Terima kasih Pak. sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anies, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak. Bagaimana kabarnya? Baliknya? Alhamdulillah Pak. Oh ya Pak, kemarin Bapak Anies bilang ada hal yang ingin diskusikan dengan saya ya? Iya Pak, sebelumnya memang saya ingin mendiskusikan dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk diskusi ini. Baik Pak, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Anies. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dari Bapak? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya minta Bapak sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dan solusi yang terbaik Pak. Oke, semoga saja ya Pak bisa saya bantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba ceritakan kepada saya, kira-kira apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang dihadapi Pak? Iya Pak, yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya itu masih ada kekurangannya gitu Pak. Oh iya, kira-kira kekurangan apa yang Bapak rasakan? Begini Pak, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif ya, setelah saya koreksi hasil asesmen itu saya menemukan beberapa siswa yang nilainya masih sangat rendah. Nah, apa ada salah dari cara mengajar saya? Oh itu yang membuat Bapak kecewa. Kalau boleh Pak, kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Bapak ajarkan? Ya Pak, kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif ya. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Nah, namun saat memberikan tes formatif masih ada beberapa siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah gitu Pak. Oh iya, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya Pak? Ya, setelah asesmen biasanya kan saya minta siswa yang nilainya rendah itu tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian mana sih yang belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali gitu. Oh. Setelah Bapak melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Bapak lakukan? Apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan? Nah, beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari materi. Namun beberapa siswa masih banyak yang sulit mengoreksi pemahaman atau konsep dengan satu yang lainnya. Oh, berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki ya Pak ya kekurangannya dengan mempelajari ulang materi. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi mungkin gitu Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan konsep yang lainnya Pak? Ya, menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar
materi ya sebelumnya dan gaya belajar murid. Oh iya. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar apa? Ya, saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah salah dan menggunakan konsep-konsep dasar sehingga jawaban dan pengaruh dan keterhubungan antara konsep menjadi kurang tepat gitu. Oh iya. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajarnya, Pak? Saya melihat kecenderungan siswa-siswa yang nilainya rendah ini sangat menggambar diagram atau bagan yang mirip dengan seperti mind mapping. Oh, baik, baik, baik. Saya tertarik Pak dengan penjelasan Bapak mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid, kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar ya Pak ya. Lalu solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi Pak? Ya, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Oh, iya benar Pak. Saya sepakat Pak karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa Bapak meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Ya, maksud saya begitu Pak. Oh ya. Apakah Bapak punya gambaran atau solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi Pak? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping supaya siswa dapat mudah memahami keterampilan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah itu maksud saya Pak ya. Bapak juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Ya Pak, saya sudah memiliki gambaran sekarang. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya sama-sama Pak. Semoga yang Bapak rencanakan itu sukses Pak. Ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak baik. Baik kabar Bapak baik. Sama-sama, alhamdulillah saya keadaan hari ini baik Pak. Bagaimana keadaan yang sudah melakukan proses searching Pak? Alhamdulillah Pak sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apakah Bapak merasakan setelah melakukan proses searching? Alhamdulillah Pak lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apalagi Pak? Jadi saya melakukan coaching dengan menggunakan metode Tirta Pak dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah saya tadi saya sudah melihat pengamatan Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semuanya. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh ya Pak, secara umum semua sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses searching ini. Ya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Oh kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya gitu Pak. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Wan pada kesempatan hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah Pak, saya bisa ditemukan dengan Bapak. Mudah-mudahan kegiatan ini manfaatnya bisa bagi saya dan bagi Bapak. Nah pada kesempatan ini saya akan menanyakan yang pertama, agenda apa yang ingin kita capai pada pelaksanaan coaching pagi ini Pak?
Saya ada masalah di kelas ketika saya sedang belajar di dalam kelas. Ada sebagian siswa saya, ada yang pasti kelihatannya murung, tidak aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dan siswa tersebut macamnya itu belum lancar. Jadi saya ini ingin semua siswa saya bisa membaca lancar dan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu, Pak. Oh iya, iya. Apa yang Anda rasakan Pak, ketika melihat murid Anda pasif dan belum bisa lancar dalam membaca di kelas itu? Saya merasa sedih dan khawatir. Saya khawatir murid saya akan tertinggal dalam pembelajaran. Kekhawatiran saya ini sangat mengganggu pikiran saya. Nah, bagaimana supaya semua siswa saya ini aktif dan lancar membaca itu, Pak? Oh iya, iya. Apa saja faktor yang menyebabkan murid Anda pasif dan belum lancar membaca itu, Pak? Mungkin murid saya merasa tidak percaya diri atau tidak tertarik dengan materi pembelajaran yang saya sajikan, karena selama ini saya melakukan pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, jadi siswa hanya mendengarkan materi yang saya berikan. Dan materi yang saya ajarkan tadi sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhan murid saya, di mana masih ada siswa saya yang tidak bisa membaca, sehingga siswa yang belum lancar membaca kesulitan dalam memahami materi yang saya ajarkan juga. Oh iya, iya. Apa saja faktor yang menyebabkan murid Bapak belum bisa membaca lancar? Mungkin murid saya memiliki kesulitan belajar membaca atau belum terbiasa membaca di rumah, mungkin seperti itu, Pak. Iya, iya. Seperti apa kondisi belajar murid Bapak di sekolah dan di rumah? Apakah Bapak sudah tahu mungkin dari orang tua gitu? Kira-kira siswa kira-kira apa itu saya orang tua mungkin ya, orang tua murid saya itu mengatakan bahwa murid saya sering bermain game di rumah dan tidak suka membaca. Terus itu Oh iya. Kira-kira siswa Bapak itu yang mungkin kalau dikasih level 1 sampai 10, kira-kira sekarang ada di level berapa itu? kalau dikasih level, siswa saya ini kira-kira ada di level 5 mungkin, Pak, atau level 6 lah. Iya. Nah, sekarang kan siswa Bapak ini ada di level 5 dan 6. Apakah Bapak ingin siswa Bapak di level berapa itu? Ya, harapan saya itu siswa saya ini ada di level 8 itu juga sudah bagus gitu. Oh baik sekali itu Pak, yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid Bapak menjadi lebih efektif belajar dan lebih lancar lagi itu. Saya memberikan penguatan positif ya Pak ya kepada murid saya saat dia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga dapat mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas kelompok, dan saya juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa saya, yaitu mungkin akan saya lakukan. Oh, iya. Selain memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, apalagi yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid Bapak itu lancar dalam membaca? Saya dapat memberikan latihan mungkin Pak ya, latihan membaca secara rutin kepada murid saya, dan saya juga dapat memberikan bimbingan khusus kepada murid saya tersebut. Saya juga akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya ini, Pak. Oh iya. Kira-kira apa rencana Bapak untuk membantu murid Bapak supaya lebih aktif dalam pembelajaran dan lancar dalam membaca itu? Saya akan mulai memberikan penguatan positif kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Coba. Kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana tersebut, Pak? Saya kira saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut itu minggu depan, mungkin Pak.
Baiklah, yang Bapak lakukan untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut, Pak. Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan partisipasi murid saya dalam pembelajaran dan kemampuan membacanya. Ini komitmen saya, Pak, ya, untuk mewujudkan siswa saya aktif dalam pembelajaran saya dan lancar dalam membaca. Semoga apa yang saya lakukan ini, Pak, bisa terwujud ya, untuk meningkatkan siswa saya itu yang tadinya ada di level level 4 sampai 6 ya, itu meningkat menjadi level 8 ya, Pak. Baik, mudah-mudahan rencana Bapak itu ada keberhasilan. Mungkin saya berterima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini. Baik, Pak, saya juga berterima kasih atas Sama-sama, waktunya, ya. Bapak. Semoga rencana saya itu berhasil, Pak. Iya.